Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Damayanti dari kelas MJ 203, Prodi Manajemen. Baik, saya akan menjelaskan ukuran angka indeks. Apa sih angka indeks itu? Dalam dunia ekonomi dan bisnis seringkali diperlukan satu cara untuk mengukur perubahan relatif dalam suatu variabel dari waktu ke waktu. Salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan menggunakan ukuran angka indeks. Indeks adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perubahan relatif dalam suatu variabel dari waktu ke waktu. Konsep indeks. Indeks adalah suatu ukuran yang digunakan untuk membandingkan perubahan kuantitatif dalam suatu variabel dari waktu ke waktu atau dari satu tempat ke tempat lain. Indeks digunakan untuk mengukur perubahan harga, produksi, pendapatan, dan lainnya. Tujuan angka indeks. Tujuan angka indeks yaitu, pertama, mengukur kecilnya daya beli nilai mata uang, tinggi rendahnya tingkat inflasi. Kedua, mengukur tinggi rendahnya upah nyata. Ketiga, menghitung indeks biaya hidup. Keempat, mengukur perbedaan antar variabel, produksi, harga, dan nilai. Dan terakhir, mengukur perbandingan antar variabel produksi dan harga nilai. Oke. Ciri khas angka indeks. Ciri khas dari angka indeks ini adalah perhitungan rasio atau pembagian, di mana hasil rasio tersebut selalu dikalikan dengan bilangan 100 untuk menunjukkan perubahan tersebut dalam persentase. Namun, persentase dari angka indeks umumnya tidak dinyatakan atau ditulis, akan tetapi setiap angka indeks selalu dibaca dalam persen. Dengan demikian, basis dari angka indeks apapun selalu 100. Periode waktu. Periode waktu ada dua, waktu dasar dan waktu yang bersangkutan atau berjalan. Waktu dasar atau base period adalah waktu di mana suatu kegiatan kejadian digunakan untuk dasar perbandingan. Waktu yang bersangkutan atau berjalan adalah waktu di mana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu yang sedang berjalan. Indeks relatif sederhana. Indeks relatif sederhana terdiri dari indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Indeks harga adalah rasio harga tahunan N dengan harga tahunan dasar dikali 100. Menunjukkan perkembangan harga relatif satu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar, tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Ini adalah rumusnya. IH N sama dengan PN dibagi PO kali 100. Adapun contoh soalnya. Berikut ini adalah harga rambutan per kilo di Kampung Bugis selama beberapa tahun. Hitunglah indeks harga relatif sederhana pada tahun 2018 dan tahun 2020 dengan tahun dasar 2016. Jadi ini tabelnya, tahun dasarnya itu 2016 ini. Lalu tahun berjalannya PN-nya itu ada dua, 2018 dan 2020. Pertama kita jelaskan 2018. Penyelesaiannya adalah IH 2018 sama dengan PN. PN-nya 2018 dibagi PO 2016 kali 100. Berarti PN 2018 itu 3.300 dibagi ini 2.500 kali 100 sama dengan 132. Lalu yang 2020
IH sama dengan P 2020 dibagi 2016, PN 2020, PO 2016 kali 100 sama dengan PN-nya itu 4.000 dibagi 2.500 kali 100 sama dengan 160. Baik, dari perhitungan di atas dari ini, terdapat peningkatan harga rambutan sebesar 32% pada tahun 2018 dan 60% pada tahun 2020. Kenaikan pada 2018 diperoleh dari ini 132 dibagi 100 sama dengan 32%. Berarti ini selalu dikurang 100 itu 32%. Dan kenaikan pada tahun 2020 diperoleh dari 160 dikurang 100 sama dengan 60%. Jadi itulah tadi indeks harga relatif sederhana. Lalu sekarang adalah kedua indeks kuantitas. Indeks kuantitas menunjukkan perkembangan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas karena dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama. Rasio antara kuantitas tahun N, QN, dengan kuantitas tahun dasar QO dikali 100. Ini rumusnya IK N sama dengan QN bagi QO kali 100. QN itu kuantitas suatu barang pada periode N, QO itu kuantitas suatu barang pada periode dasar. Contoh soalnya, berikut ini adalah data produksi baju yang dikerjakan perusahaan Auri selama beberapa tahun. Hitunglah indeks relatif sederhana tahun 2020 dengan tahun dasar 2016. Jadi QN-nya itu 2020 ini. Dan tahun dasarnya 2016 berarti 14. Penyelesaiannya IKN dengan QN dibagi QO. QN-nya tadi 2020 berarti 22 dibagi QO 2016, 14 kali 100, hasilnya sama dengan 157,14%. Baik, dari perhitungan tersebut terdapat peningkatan jumlah produksi baju sebesar 57,14% pada tahun 2020 jika dibanding 2016. Jadi 2020 dibanding 2016 terjadi kenaikan sebesar 57% yang diperoleh dari 157,14 dikurang 100%. 100 sama dengan 57,14%. Dan indeks nilai. Indeks nilai menunjukkan perkembangan nilai harga dikalikan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun dasarnya tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Rasio antara hasil kali harga dan kuantitas tahun N, QN dengan hasil kali harga dan kuantitas tahun dasar QO dikali 100. Ini rumusnya N dan sama dengan PN QN, PN dikali QN bagi PO dikali QO. Dibagi QO kali QO kali 100. Contoh soalnya. Berikut ini adalah data harga dan produksi minyak yang dikerjakan oleh perusahaan Iqbal selama beberapa tahun. Hitunglah indeks nilai relatif sederhana pada tahun 2017 dengan tahun dasar 2016. Berarti tahun 2017 PN-nya itu 2017. Bukan. PN tadi kan ditanya pada tahun 2017. PN-nya itu 2017 berarti PN kali QN. Harga dikali kuantitas berarti 2.800
dikali 16 dibagi PO kali QO. PO-nya tadi 2016, berarti PO harga 2.500 dikali kuantitas 14 kali 100. Jadi 2.800 kali 16 itu 44.800 dan 2.500 kali 14 itu 35.000. 44.800 dibagi 35.000 kali 100 sama dengan 128. Jadi dari perhitungan indeks tersebut, nilai dari produksi mengalami kenaikan sebanyak 28%, yaitu ini 128 dikurang 100 itu 28%, berarti terjadi kenaikan sebesar 28% pada tahun 2017 dibanding 2016. Dan indeks agregat tidak tertimbang. Indeks agregat tidak tertimbang itu indeks relatif harga. Pertama, indeks relatif harga. Membandingkan satu jenis harga komoditi pada waktu tertentu terhadap waktu periode dasarnya. Ini rumusnya IHA, NO, N sama dengan PN bagi PO kali 100. IHA adalah indeks harga agregat pada periode NPN, jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode N. Jumlah harga kelompok dasar PO, jumlah harga kelompok dasar dan jasa pada periode dasar. Jadi NO ini itu dasar. Contoh soalnya, diketahui harga kain katun per meter pada tahun 2020 adalah 15.000 dan pada tahun 2009 adalah 10.000 dengan menggunakan 2019 sebagai tahun dasar dan 2020 tahun berjalan. Jadi tahun dasarnya itu 2019 dan tahun berjalannya atau PN-nya itu 2020. Jadi IHA sama dengan P 2020 dibagi P 2019 kali 100 dengan 15.000. 15.000 dari sini. Dibagi 10.000 tahun dasarnya kali 100 sama dengan 150. Artinya telah terjadi kenaikan harga kain katun sebesar 50% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Kenaikan 50% diperoleh dari 150 dikurang 100 sama dengan 50%. Indeks kuantitas agregat sederhana menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa periode tertentu dengan periode dasarnya. Ini rumusnya IKA N PD N sigma Qn dibagi sigma Qo atau jumlah kuantitas N periode N atau berjalan dibagi jumlah kuantitas periode dasar kali 100. Contoh soalnya, hitunglah indeks kuantitas agregat kelompok kain berikut pada tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Jadi, kuantitas tahun N-nya itu 2022 ini. 2022 berarti ini jumlahnya 15 tambah 14 tambah 11 itu 40. Berarti IKA sama dengan jumlah QN-nya itu jumlah 2022, jumlah 2022 40 dibagi QO. QO-nya itu 2019 26. Berarti 40 dibagi 26 kali 100 sama dengan 153,84. Dalam hitungan tersebut, produksi kelompok kain mengalami kenaikan 53,84% pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2019. Kenaikan sebesar 53,84% diperoleh dari 153
dikurang 100. Kemenangan 53,84%. Dan indeks nilai agregat sederhana. Indeks nilai agregat sederhana itu menunjukkan perkembangan nilai harga dikalikan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun dasarnya. Rumusnya ini INA sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QO kali 100 atau INA atau indeks nilai agregat pada periode N sama dengan jumlah kelompok barang dan jasa periode N dibagi jumlah periode dasar kelompok barang atau jasa kali 100. Ini berarti periode N ini dasar. Hitunglah indeks nilai agregat kelompok kain berikut pada tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Jadi ini tahun dasarnya, ini tahun N, periode N. Jadi rumusnya INA sama dengan sigma jumlah 2020 dan sigma jumlah 2019 dasarnya kali 100. Berarti tahun dasarnya itu ini dan ini tahun N. Berarti VN-nya itu 346.000 dibagi 230.000 kali 100 sama dengan 150,43. Nilai kelompok kain pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 50,43 pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019. Kenaikan sebesar 50,43 diperoleh dari 150,43 dikurang 100 sama dengan 50,43%. Kita ke angka indeks tertimbang. Indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang, bobot atau weight, terhadap angka-angka lainnya. Pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Indeks tertimbang biasanya digunakan pada indeks agregat di mana banyak jenis komoditas yang memiliki bobot yang berbeda. Indeks tertimbang dihitung dengan cara sebagai berikut. Pertama, indeks harga agregatif tertimbang, indeks produk agregatif tertimbang, dan variasi dari indeks tertimbang. Indeks harga agregatif tertimbang yaitu terdiri dari dua rumus, yaitu indeks Last Price dan indeks Pache. Indeks Last Price dikembangkan pada abad ke-18 oleh Etienne Lasperis. Indeks ini menggunakan kuantitas periode dasar sebagai pembobot. Ini adalah rumusnya. LH berarti Lasperis harga sama dengan jumlah PN dikali QO dibagi jumlah PO dikali QO. Itu PN QO itu jumlah harga periode tertentu dikali kuantitas periode dasar, dan PO/QO itu penjumlahan periode dasar dikali kuantitas periode dasar. Dan indeks Pache menggunakan kuantitas ke N sebagai faktor penimbang. PH sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma PO dikali QN kali 100. PH-nya itu Pache harga, ini sigma PN QN itu penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode tertentu, sigma PO
kali QN itu penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode tertentu. Indeks produk agregatif tertimbang tadi adalah harga, sekarang produk. Jadi indeks Las Pierres terdapat indeks Las Pierres dan indeks Pache sama dengan yang tadi. Jadi indeks Las Pierres ini menggunakan harga periode dasar sebagai pembobot. Rumusnya ada LP sama dengan sigma PO kali QN dibagi sigma PO kali QO kali 100. Sedangkan indeks Pache ini menggunakan harga tahun KN sebagai faktor penimbang, yaitu PP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PN kali QO kali 100. Ini adalah penjelasannya. PP adalah indeks Pache produk, PN QN penjumlahan. Dan ke periode tertentu dikali kuantitas periode tertentu, dan PO QN itu penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode tertentu. Adapun variasi dari indeks tertimbang, yaitu indeks Fisher dan indeks Trobisch. Indeks Fisher adalah pengakaran dari kedua indeks Las Pierres dan indeks Pache, yaitu rumusnya untuk harga tertimbang itu FH sama dengan kuadrat LH kali PH, atau Las Pierres harga dikali Pache harga, sedangkan produk tertimbang itu FP itu produk indeks tertimbang sama dengan kuadrat LP Las Pierres produk kali PP Pache produk. Sedangkan indeks Trobisch itu indeks ini digunakan apabila nilai indeks berbeda jauh. Indeks ini merupakan rata-rata dari indeks Las Pierres dan indeks Pache. Berarti indeks Trobisch ini rata-rata dari indeks kedua indeks tersebut. Ini adalah rumusnya. Harga tertimbang itu DH Trobisch harga sampai dengan 1/2 LH Las Pierres harga tambah PH Pache harga. Dan rumus untuk produk tertimbang itu DP Trobisch produk sama dengan 1/2 Las Pierres produk tambah Pache produk. Contoh soalnya, tentukan indeks harga tertimbang dari indeks produk tertimbang dengan menggunakan rumus Las Pierres, Pache, Trobisch, dan Fisher pada tahun 2021 dengan tahun dasar 2019. Berarti tahun periode berjalannya itu 2021 dan tahun dasarnya 2019. Ini adalah penyelesaiannya. Berarti indeks Las Pierres indeks harga tertimbang. Jadi tadi ini rumusnya LH sama dengan sigma PN QO dibagi sigma PO QO dikali QO sekali 100. Pertama-tama kita cari PN-nya dulu. Berarti PN-nya ini 2021 di sini. Dikali QO. Berarti 200 kali 500. 200 kali 500 itu 10.000. Dan 300 kali 100, 30.000. 350 kali 200 itu 70.000. Dan kita cari terus dibagi dengan PO QO. PO QO-nya itu PO 100 dikali QO 50 berarti 5.000. 150 kali 100 15.000. 200 kali 200 itu 40.000. Berarti jumlahnya itu 60.000. Berarti ini 110 dibagi 60.000 kali 100.000 hasilnya itu 183,33%. Sedangkan indeks Las Pierres indeks produk tertimbangnya itu tadi PO dikali QN
berarti jumlahnya dibagi jumlah PO kali QO. Jadi hasilnya gini. PO QN-nya itu PO QN 100 kali 100 itu 10.000. 150 kali 200 itu 30.000. 200 kali 360.000, jumlahnya itu 100.000. PO kali QO-nya itu PO 100 kali 50 itu 5.000. 150 kali 100 15.000. 200 kali 200 40.000, jumlahnya 60.000. Berarti LP last beres produk sama dengan 100.000 dibagi 60.000 kali 100, hasilnya kemudian 166,66%. Indeks Pache untuk indeks harga tertimbang. Berarti ini tabelnya. Jadi indeks Pache adalah indeks Pache untuk harga tertimbang itu ini tabelnya. Berarti PH sama dengan sigma PN kali QN. PN kali QN. Berarti 100, PN ini 200 dikali 100 itu 20.000. Ini 300 kali 200, 60.000. 350 kali 300, 105.000. Sedangkan POQN-nya itu 100 kali 100, 10.000. 150 kali 200, 30.000. 200 kali 300, 60.000. Berarti jumlahnya, jumlah PN kali QN itu 185.000. Sedangkan jumlah PO kali QN itu 100.000. Sama dengan Pache harga sama dengan 185.000 dibagi 100.000 kali 100 sama dengan 185.000. Sedangkan untuk produknya, untuk produknya sendiri itu PN kali QN, ini jumlah PN kali QN dibagi jumlah PN kali QO atau kuantitas dasar kali 100%. PN QN-nya itu 200 kali 100, 300 kali 200, 350 kali 300, dan ini hasilnya itu 185.000. PN kali QO-nya itu 100 kali 50.000, 10.000, 150 kali 100, 200 kali 200. 200 kali 50 PN QO. 300 kali 100.000, 350 kali 200. Itu hasilnya 110.000. Berarti PP Pache produk sama dengan 185 dibagi 110 kali 100 sama dengan 168,18%. Lalu indeks Fisher. Indeks Fisher harga tertimbang itu FH, Fisher harga sama dengan skuadrat LH atau last beres harga kali Pache harga. FH sama dengan 180 skuadrat 183 di 183,33 kali 185, hasilnya 184. Bagaimana saya dapatkan ini 183 itu dari sini. Ini 183 ini last beres harga dari jumlahnya kali 185 jumlah yang tadi Pache harga. Berarti hasilnya 184,16%.
Begitupun dengan indeks Fisher produk tertimbang, sama seperti ini. Cuman ini Fisher produk sama dengan skuadrat LP Las Perez produk kali Fisher produk sama dengan FP sama dengan 166,66 kali 168,18 hasilnya 167,41 sama dengan ini saya dapatnya dari Las Perez produk kali Pashe produk berarti Las Perez produk ini 166 dikali ini 1686. Jadi hasilnya 167,41. Indeks Drawbridge bagaimana sih? Caranya itu DH 1/2 dalam kurung LH tambah PH. DH-nya itu Drawbridge harga sebenarnya 183 ditambah 185 dibagi 2 hasilnya 184,165% atau 16%. LH itu Las Perez harga ditambah Pashe harga seperti yang tadi, tapi ini dibagikan 2. Indeks Drawbridge produk tertimbang DP sama dengan 1/2 LP tambah PP atau Pashe produk, berarti hasilnya itu tadi sama seperti ini juga, 166,66 tambah 168,18 bagi 2, hasilnya 167,42%. Perbedaan di sini sama yang ini tuh, cuman ini diskuadratkan dan ini dibagikan dengan 2. Baik. Adapun macam-macam angka indeks itu ada indeks harga konsumen IHK. IHK sendiri adalah sebuah penggambaran perubahan harga suatu barang atau jasa yang dibeli oleh para konsumen. Indeks harga konsumen menampilkan data tentang harga barang atau jasa yang dikumpulkan dari berbagai daerah atau kota. Indeks harga produsen yang kedua, atau disebut juga dengan indeks harga perdagangan besar adalah suatu perbandingan antara harga barang atau jasa yang diberi produsen pada waktu tertentu. Dan ketiga, indeks implicit atau indeks harga implisit berguna untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Caranya dengan membandingkan GNP nominal pada tahun tertentu dengan GNP real. Dan terakhir adalah indeks harga saham atau indeks yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal atau para penanam saham atau melakukan pasar paham bisa membuat keputusan berdasarkan indeks harga saham. Macam-macam indeks harga saham di Indonesia yaitu indeks harga saham gabungan, indeks sektoral, dan lain-lainnya. Ini adalah daftar pustaka reference di mana saya mendapatkan semua materi-materi. Saya dapat dari sini. Baik. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.